Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dia Sudawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi ekonomi kelas 11, masih bab kedua, yaitu lanjutan materi kemarin ya, mengenai pembangunan ekonomi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.2 menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. KD 4.2 menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian dapat memahami pengertian pembangunan ekonomi, dapat menjelaskan perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, dapat memahami perencanaan pembangunan ekonomi, dapat menyebutkan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dapat mengidentifikasi masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, dapat menjelaskan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi, yang terakhir dapat memahami dampak pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi. Setelah menjelaskan mengenai pengertian pembangunan ekonomi, sering nggak sih kalian melewati pembangunan jalan tol, pembangunan gedung, dan pembangunan infrastruktur lainnya? Atau pernah nggak sih kalian penasaran kenapa pembangunan infrastruktur di negara kita senantiasa berkembang? Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu wujud nyata atau fisik dari upaya pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, pengertian pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Berdasarkan pengertian ini, ada 3 komponen penting dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang terjadi terus-menerus. Artinya, pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Yang kedua, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan per kapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita yang terus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita mengalami kenaikan terus-menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam atau kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara. Yang terpenting bagi negara tersebut, kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. Nah, apa sih perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi? Perbedaannya adalah yang pertama, pembangunan ekonomi itu lebih kepada peningkatan kualitas hasil produksi, sedangkan pertumbuhan ekonomi kenaikan jumlah hasil produksi berupa barang dan jasa. Dan yang kedua, pembangunan ekonomi itu selalu memperhatikan presentasi kenaikan PDB dengan kenaikan jumlah penduduknya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan presentasi kenaikan PDB. Dan yang ketiga, pembangunan ekonomi itu kenaikan PNB-nya disertai perubahan dan kemajuan iptek. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kenaikan PNB tidak disertai
perubahan, dan kemajuan iptek. Nah, kalian suka melihat kan pembangunan transportasi, yakni LRT dan MRT yang sedang dibangun di Jabodetabek. Kira-kira pembangunan LRT dan MRT masuk ke dalam pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi? Nah, pembangunan LRT dan MRT itu termasuk ke dalam pembangunan ekonomi, karena tadi ya, pembangunan ekonomi itu selalu memperhatikan perubahan dan kemajuan iptek, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak disertai perubahan dan kemajuan iptek. Kemudian yang keempat, perbedaannya, pembangunan ekonomi, kenaikan PNB-nya disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan PNB-nya tidak disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita ambil contoh dari harga tiket LRT atau MRT ya. Untuk penentuan sebuah harga barang dan jasa, tentunya harus diperhitungkan juga inflasi yang terjadi, supaya unit produksi tidak merugi. Oleh karena itu, penentuan harga tiket LRT dan MRT masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, selain perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, ada pun persamaan dari keduanya. Yang pertama, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keduanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Yang kedua, pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita. Jadi, mau pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, nanti permasalahan akhirnya adalah besarnya pendapatan per kapita. Yang ketiga, keduanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat. Dan yang keempat, keduanya itu akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi adalah awal dari membangun ekonomi menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Atau perencanaan pembangunan ekonomi merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan. Perencanaan itu ada sebagai tindak antisipasi kegagalan dalam menghadapi ketidakpastian masa yang akan datang, dan juga untuk mengarahkan kegiatan pembangunan. Jadi, setiap negara itu memiliki perencanaan pembangunan ekonominya sendiri. Di Indonesia, perencanaan pembangunan ekonomi termasuk ke dalam perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Jadi kalau kalian ingin mengetahui apa sih isi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ini bisa di-searching di Google ya. Untuk mengukur keberhasilan perencanaan pembangunan ekonomi, terdapat beberapa indikator keberhasilan yang dipakai oleh banyak negara dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, struktur ekonomi. Yang kedua, pendapatan per kapita. Dan yang ketiga, indeks pembangunan manusia. Struktur ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi dapat diukur dari perubahan sektor yang menyumbang kontribusi terbesar dalam pendapatan nasional. Contohnya, pergeseran sektor pertanian menjadi sektor industri. Yang kedua, pendapatan per kapita. Nah, pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan per kapita. Jika pendapatan per kapita semakin naik, pasti disebabkan oleh perekonomian yang stabil. Artinya, kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Yang ketiga, dilihat dari indeks pembangunan manusia atau IPM, yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, indeks ini dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak, yang dapat dilihat berdasarkan pendapatan per kapita, angka harapan hidup, dan durasi lamanya sekolah. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua, ada faktor ekonomi dan faktor ekonomi.
Beberapa faktor ekonomi yang biasanya mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara antara lain, yang pertama sumber daya manusia. Manusia merupakan faktor paling penting dalam pembangunan ekonomi. Manusia berperan dalam menciptakan teknologi baru selain mengembangkan teknologi yang sudah ada. Contohnya, siswa SMK di Solo yang berhasil merakit mobil SMK merupakan contoh bahwa manusia yang kreatif dalam ikut serta mendorong kemajuan suatu bangsa. Itulah mengapa agar pembangunan itu berhasil, maka kualitas sumber daya manusianya perlu ditingkatkan. Sumber daya manusia yang paling utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah para pengusaha. Mereka lah yang mengorganisasikan dan menggabungkan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan barang dan jasa sebagaimana diperlukan oleh masyarakat. Jadi makin banyak pengusaha, makin berkembang pula bisnis dan perekonomian Indonesia yang pada akhirnya akan makin meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. Yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dikategorikan atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui harus disertai dengan usaha-usaha untuk meningkatkan kelestariannya supaya sumber daya alam tersebut dapat digunakan kembali. Itulah mengapa makin kaya suatu negara akan sumber daya alamnya makin besar, kemungkinan negara tersebut untuk melakukan pertumbuhan dan pembangunan ekonominya dibandingkan dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang kurang. Yang ketiga, sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Yang terakhir, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi dapat mempercepat proses pembangunan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan barang dan jasa. Efisiensi dan efektivitas inilah jadi antara lain karena banyak tenaga manusia digantikan oleh mesin-mesin otomatis sehingga produktivitas menjadi sangat tinggi. Pengertian itu akan mempercepat laju pembangunan. Kemudian faktor non-ekonomi yang biasanya mempengaruhi pembangunan ekonomi antara lain yang pertama adalah kondisi sosial dan budaya masyarakat. Aspek sosial budaya dalam hidup masyarakat meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, kelembagaan masyarakat, dan hal lainnya yang berkaitan dengan itu. Sebagai ilustrasi, contohnya nih, pendidikan dan kebudayaan barat membawa pemikiran dan pandangan ke arah penalaran sifat dan semangat untuk menghasilkan penemuan baru yang semuanya dapat menunjang pembangunan ekonomi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi itu adalah kondisi politik. Kestabilan perekonomian suatu negara itu sangat jelas dipengaruhi oleh faktor politik. Tanpa stabilitas politik yang kondusif dari suatu negara, ekonomi tidak akan bisa berbuat banyak, terutama dalam hubungannya dengan posisi suatu negara dalam memperbaiki ekonomi. Contohnya nih, Indonesia pada tahun 1998 mengalami instabilitas politik dan keamanan dalam negeri yang kemudian membuat banyak harga barang dan menjadi naik dan banyak investor yang mulai menarik investasi dari Indonesia sehingga menyebabkan krisis, padahal sebelumnya Indonesia tergolong sebagai macam Asia yang berarti termasuk dalam negara Asia yang memiliki faktor pertumbuhan ekonomi yang sangat meningkat. Nah, faktor politiklah yang tentu saja berada di balik semua itu. Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia menghadapi masalah-masalah. Nah, masalah pembangunan ekonomi di Indonesia atau di negara berkembang antara lain, yang pertama tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, tingginya angka kemiskinan. Yang ketiga, tingkat pendidikan masih rendah. Nah, ini terlihat dari sebagian besar penduduk Indonesia yang hanya mengenyam pendidikan dasar.
Yang keempat, rendahnya angka tingkat kehidupan. Hal ini bisa dilihat dari tingginya angka kekurangan gizi, rendahnya angka mulai buruk, dan juga kasus kelaparan yang terjadi pada suatu negara, yang menandakan bahwa angka tingkat kehidupan pada suatu daerah atau negara masih tergolong rendah. Yang kelima, tingginya angka pengangguran. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran pada negara berkembang adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan daya tampung perekonomian atau daya serapnya. Jadi, angkatan kerjanya tinggi, tetapi lowongan pekerjaannya itu sangat rendah. Yang keenam adalah pembangunan yang tidak merata. Bangunan yang tidak merata mengakibatkan terjadinya jurang pemisah antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, antara perkotaan dan pedesaan. Jadi banyak masyarakat pedesaan yang ingin ke perkotaan karena pasti ya di perkotaan pembangunannya itu lebih maju daripada daerah pedesaan. Kebijakan strategi pembangunan ekonomi di Indonesia terlihat dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disebut dengan RPJM. Nah, RPJM ini adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun berhitung. Nah, ini RPJM itu yang pertama di RPJM 1 dimulai dari tahun 2005 sampai 2009, di mana melakukan penataan ulang terhadap sistem perekonomian luar Indonesia yang aman, damai, adil, demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kedua, RPJM yang kedua itu pada tahun 2010 sampai 2014. Isinya menetapkan proses penataan ulang dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan teknologi. RPJM yang ketiga tahun 2015 sampai 2019 itu adalah melakukan penyempurnaan terhadap penataan ulang dan memfokuskan penanganan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang melihat pengembangan ilmu pengetahuan teknologi untuk meningkatkan daya saing perekonomian. RPJM yang keempat tahun 2020 sampai 2025 ini adalah mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Ini mencapai tingkat tinggi dari daya saing kompetitif perekonomian yang didukung oleh pengembangan digital serta sumber manusia yang kompeten dan dampak pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi itu mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu yang pertama, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar. Yang kedua, akan terciptanya lapangan kerja. Nah, kan banyak pembangunan seperti pembangunan jalan tol atau itu kan membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, akan terciptanya lapangan kerja. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi industri. Dan yang kelima, dapat memperbaiki pendapatan nasional. Adapun dampak negatif dari pembangunan ini pertama adalah berkurangnya lahan pertanian. Ya kan yang awalnya banyak lahan sawah dan pertumbuhan ekonomi memutuskan sawah-sawah tersebut beralih fungsi menjadi jalan atau jadi gedung gitu ya. Yang kedua, timbulnya pencemaran baik air, tanah, dan udara. Yang ketiga, rusak ekosistem yang menunjang kelestarian alam. Yang keempat, pengembangan adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik akan mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Yang kelima, hilangnya habitat alam baik hayati ataupun sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak materi ini sampai akhir. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.